Baik, selamat pagi dokter dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mas Niarutami Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 053 yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan student project, crash injury, dan juga crash syndrome bersama dengan teman-teman dari SGDA 8. Berikut merupakan anggota kelompok dari SGDA 8. Baik, yang pertama-tama untuk bab pendahuluan. Di sini saya akan memaparkan latar belakang dari crash injury. Jadi crash syndrome atau traumatic rhabdomyolysis atau Biowater syndrome adalah kondisi medis yang ditandai dengan syok berat dan gagal ginjal setelah cedera parah pada otot rangka. Crash injury terjadi akibat trauma fisik langsung pada batang tubuh, ekstremitas, atau bagian tubuh lainnya dari kekuatan penghacur eksternal. Crash syndrome dapat menyebabkan cedera jaringan lokal, kelainan metabolisme, disfungsi organ, hiperkalemia, asidosis, dan hipokalemia, bahkan dapat mengakibatkan disfungsi organ atau kematian. Bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Sofardian Depa dengan 3 digit NIM terakhir 117. Berikutnya untuk rumusan masalah, yang pertama ada apa definisi dan epidemiologi dari crash injury atau sindrom. Yang kedua, bagaimana etiologi dan patofisiologi dari crash injury atau sindrom. Yang ketiga, apa saja gejala klinis dan diagnosis yang ditimbulkan dari crash injury atau sindrom. Yang keempat, bagaimana tata laksana dari crash injury atau sindrom. Berikutnya untuk tujuannya, pertama untuk mengetahui definisi dan epidemiologi dari crash injury atau sindrom. Yang kedua untuk mengetahui etiologi dan patofisiologi dari crash injury syndrome. Yang ketiga untuk mengetahui gejala klinis dan diagnosis yang dialami penderita crash injury atau sindrom. Yang keempat untuk mengetahui tata laksana dari crash injury atau sindrom. Selanjutnya untuk manfaat, yang pertama itu bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai crash injury atau sindrom. Yang kedua itu bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan literatur keilmuan mengenai crash injury atau sindrom dan mengetahui cara penata laksanaan dari crash injury atau sindrom untuk menegakkan diagnosis ke depannya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Gede Malkara dengan NIM 2002-51073. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada bagian definisi dari crash injury. Nah, jadi crash injury itu merupakan suatu penyakit yang kerap ditemukan pada korban bencana alam seperti gempa, bumi, ledakan, bencana tambang, dan lainnya. Penyakit ini ditandai dengan cedera yang terjadi akibat tubuh mendapatkan tekanan yang kuat dari benda berat. Adapun berbagai komplikasi yang kerap muncul akibat dari crash injury ini yang terdiri dari memar, luka robek, cedera saraf, dislokasi sendi, sampai komplikasi yang paling parah, yaitu patah tulang dan juga kelumpuhan permanen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. 5 dari insiden keseluruhan rhabdomyolysis atau crash injury adalah 0,1 per 10.000 populasi penduduk, menjadikannya salah satu pola cedera traumatis yang tidak umum terjadi. Namun, jika tidak ditangani dengan tepat, dapat berakibat fatal. Mortalitas keseluruhan dari rhabdomyolysis adalah sekitar 5%, tetapi sangat bervariasi dengan penyebab pencetusnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nima Dewi Pranyawati dengan 3 digit NIM terakhir 245. Selanjutnya adalah etiologi crash injury, di mana crash injury dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu adalah terkena hantaman yang kuat, semisal terbentur kemudi mobil ataupun bagian dari mobil ketika mobil melesat dengan kecepatan yang tinggi, sehingga mengakibatkan trauma konferensi atau crash injury terhadap organ viscera, di mana crash injury yang disebabkan oleh tabrakan biasanya terjadi ketika pasien tidak menggunakan alat pengaman dengan benar. Selain itu, crash injury juga dapat disebabkan oleh luka tusuk atau luka tembak yang akan mengakibatkan jaringan tersebut mengalami laserasi ataupun terpotongnya bagian tersebut. Di mana bencana alam juga dapat mengakibatkan terjadinya crash injury yang diakibatkan oleh keruntuhan bangunan struktur, peperangan, dan gempa bumi yang membuat pasien tertindih oleh objek yang berat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Diri Puspadevianti dengan NIM 200111036. Saya izin melanjutkan presentasi mengenai patofisiologi crash injury. Rhabdomyolysis traumatik karena berkaitan dengan crash syndrome terjadi ketika masa otot terkompresi menyebabkan cedera langsung pada saat otot. Saat jaringan terkompresi, aliran darah menjadi terhambat dan menjadi iskemik yang akhirnya menyebabkan kematian sel. Selain kerusakan sel iskemik, cedera langsung dari kekuatan penghancuran menyebabkan kegagalan membran sel dan juga pembukaan intraseluler. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Gede Agus Yalian dengan 3 digit impler 223. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari patofisiologi crash injury. Crash injury juga menyebabkan hipovolemia dengan kehilangan volume hemoragik dan perpindahan cepat volume ekstraseluler ke dalam jaringan yang rusak. Gagal ginjal akut atau GGA disebabkan oleh hiperfusi ginjal yang secara normal menerima 20% curahan dari jantung. Efek selanjutnya dari tekanan dan reperfusi adalah pelepasan puing-puing dari sel yang rusak ke dalam sirkulasi. Komplikasi lain dari cedera remuk adalah pengembangan sindrom kompartemen. Next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai gejala klinis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Dani Adimawan dengan 3 digit terakhir 185. Baik, di sini crash injury merupakan suatu cedera jaringan lokal yang dapat disebabkan oleh trauma multiple system, di mana terpapar akibat obat maupun racun, ataupun luka bakar, ataupun cedera lainnya, baik diakibatkan karena infeksi maupun bisa juga karena bakteri. Nah, dari trauma tersebut, ada pun beberapa gejala klinis yang mungkin akan terjadi pada seseorang yang mengalami crash injury. Misalnya saja seperti adanya memar pada otot dan cedera superficial. Kemudian kedua, timbulnya rasa nyeri dengan intensitas bergantung pada tingkat cederanya. Yang ketiga, penurunan fungsi sensorinya, yang dimana hal ini tuh cukup sering terjadi juga pada korban yang mengalami crash injury. Kemudian yang keempat itu terjadinya kelumpuhan otot. Yang kelima itu oliguria ataupun gagal ginjal, di mana oliguria ini penurunan hasil dari urinnya, kemudian ada hipotermia atau suhu tubuh menurun, kemudian dapat terjadinya shock, kemudian adanya delirium, dan juga yang terakhir ada terjadinya ketidakstabilan hemodinamika dalam tubuh. Dan tidak menutup kemungkinan juga seseorang tersebut juga dapat mengalami yang namanya sindrom kompartemen akibat dari crash injury tersebut. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan ke rekan berikutnya. Baik, saya izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Palguna Sastra dengan NIM 20025 11201. Selanjutnya yaitu diagnosis. Jadi pada diagnosis di sini menilai nilai mioglobin serum dan urin. Adapun tes sederhana namun juga cepat yaitu dengan standar urine dipstick. Selain dengan menilai nilai mioglobin juga memeriksa nilai CPK atau kreatinin fosfokinase. Kemudian setelah didiagnosis, tes laboratorium tambahan diperlukan sebagai penilaian berkelanjutan untuk gangguan elektrolit seperti kalium, kalsium, dan juga fosfor, serta menilai fungsi ginjal untuk menentukan faktor pencetus potensial dan juga komplikasi akibat dari rhabdomyolysis. Baik, sekian presentasi dari saya dan teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Izin melanjutkan untuk tata laksananya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Paramarta dengan 3 digit terakhir 208. Untuk tata laksana yang pertama ada pertolongan pertama, di mana sini juga dibagi menjadi A, B, C, D, E. Yang pertama airway atau memeriksa pernapasan, breathing untuk memeriksa jalur nafas, suction atau memeriksa tekanan darah, lalu disability memeriksa kemampuan berkomunikasi, serta juga exposure untuk mengangkat tangan pasien agar tidak hipotermia. Baik, itu tata laksana selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Ayu Pudekinanti dengan 3 digit intra 190. Izin melanjutkan mengenai pemeriksaan lanjutan. Jadi pemeriksaan lanjutan sendiri itu terdapat 3 pemeriksaan. Yang pertama ada foto ronsen, di mana foto ronsen untuk melihat bagian retakan atau fraktur pada tulang. Yang kedua CT scan, di mana CT scan untuk memeriksa kondisi cedera atau fraktur yang dialami oleh korban. Lalu selanjutnya ada MRI, di mana pemeriksaan MRI ini untuk memeriksa secara menyeluruh untuk mendeteksi dampak dari cedera terhadap organ tubuh bagian dalam. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Agnes Susantika Titing dengan 3 digit NIM terakhir 014. Bab 3, penutup. Next. Nah, jadi di sini saya akan membahas terkait dengan kesimpulan dan juga saran. Yang pertama, kesimpulan, cross injury itu dapat diartikan sebagai cedera yang disebabkan oleh benturan fisik langsung pada otot karena sesuatu yang berat. Cross syndrome dapat disebut rhabdomyolysis, yang berarti serangkaian proses metabolik yang berubah yang disebabkan oleh cedera otot rangka yang sedemikian parah sehingga menyebabkan gangguan integritas seluler dan pelepasan isinya ke dalam sirkulasi. Cross injury atau sindrom ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya trauma dan kompresi otot, infeksi, faktor metabolik dan genetik, obat-obatan dan myotoksins, serta penyebab lainnya. Untuk gejala yang dapat dilihat pada pasien yang mengalami cross injury, yaitu rasa nyeri hebat, mati rasa, penurunan suhu tubuh, bibir pucat, tekanan darah menurun, sesak napas, denyut nadi yang melemah, dan penurunan kesadaran. Untuk penegakan diagnosis pada cross injury atau sindrom, biasanya dapat terlihat jelas setelah anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang pada pasien yang sudah dilakukan. Nah, adapun tata laksana dapat dilakukan dengan pertolongan pertama dan pemeriksaan lanjutan. Next. Nah, sebagai sarannya, cross injury atau sindrom ini dapat menyebabkan cedera jaringan lokal, kelainan metabolisme, disfungsi organ, hiperkalemia, asidosis, dan hipokalsemia. Bahkan dapat mengakibatkan disfungsi organ atau kematian. Oleh karena itu, pencegahan penting dilakukan, serta sangat penting juga bagi penyelamat dan profesional perawatan kesehatan mengenali cross injury, sehingga dapat memberikan tindakan yang tepat dan sesuai. Baik, jadi ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk menulis student project kami. Next. Baik, sekian presentasi dari SGD A8. Terima kasih.